Jadi kita akan mulai. Oke. Berdoa untuk pelajaran ini. Dan kita meminta Stan, tolong doakan kita punya mulai pelajaran Stan. Thank you. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kesempatan indah ini. Kami mau isi dengan firman Tuhan. Sebagaimana untuk battle, untuk berperang, kami memiliki amunisi. Dan ini adalah perangkat yang Tuhan kasih. Engkau bentuk reason dari lama. Dan engkau memformulasikan itu sangat rapi berdasarkan pengalaman masa lalu, sehingga orang benar-benar jelas melihat bahwa ini kebenaran tidak ada celahnya, airtight, watertight, dan cuma orang yang tidak cinta akan kebenaran yang tidak bisa melihat akan kasih Tuhan di sini. Tetapi kebenaran ini ya Bapak, kami tahu akan menjangkau semua orang yang jujur, semua orang yang rendah hati, yang haus akan firman-Mu, yang mencintai firman-Mu, akan sampai ke tangan mereka, ke telinga mereka. Karena voice dari-Mu akan dikenal oleh domba-domba. Meskipun pada kenyataan setan berusaha untuk menutup semua channel yang kami gunakan sekarang ini. Tapi kami yakin tidak pernah ada satu kuasa yang lebih tinggi dari kuasa-Mu untuk menghalangi ini. Tuhan akan atur semua. Tuhan sudah utus Kak Randy untuk pekabaran ini disusun dengan rapi untuk menjangkau hati orang-orang dengan bahasa kami sekarang ini, di mana kami melihat betapa kebenaran itu, nubuatan itu sedang terfulfill, terpenuhi. Dan kami akan lihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Kami siap mendengarkan, siap melihat semua kenyataan kebenaran, dan kami dikuatkan karena itu dan tidak goyah sedikit pun, meskipun ditiup berbagai doktrin-doktrin palsu. Terima kasih Tuhan sudah menjaga Kak Randy untuk kami, untuk Indonesia, untuk pekabaran ini. Sementara waktu itu masih ada. Kami mau serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you, Stan. Thank you, Kak. Okay. Ya, siap. Ya, mulai ya. Oke. Mari kita mulai ya. Oke, saya sudah mau mute kalian. Oke. Jadi kita akan lanjut bagian kedua. Ini adalah pelajaran bagian kedua daripada seri My sheep shall hear my voice, atau dombaku akan mendengar suaraku waktu dipanggil keluar, sesuai dengan Yohanes 10 ayat 16 dan Wahyu 18 ayat 4. Dan kita mau lihat ringkasan sedikit dari kemarin, singkat saja. Apa saja yang perlu dipenuhi agar bisa dibilang bahwa Babylon sudah jatuh dan umat Tuhan di Babylon dipanggil keluar untuk keselamatannya. Jadi mari kita lihat apa kriterianya, okay? Yang dari kemarin. Kita mau lihat yang dari kemarin yang sudah dipenuhi. Oke. Oke.
Oke, jadi kita mau lihat ada beberapa hal yang perlu digenapi untuk dibilang bahwa Babylon sudah jatuh dan umat Tuhan dipanggil keluar. Oke, jadi pertama adalah kita akan lihat apa yang membuat the complete fall daripada Babylon ya. Apa yang membuat Babylon itu jatuhnya lengkap. Okay? Complete fall daripada Babylon. Okay. Yang pertama adalah strong delusion kan. Kemarin sudah belajar. Harus memenuhi strong delusion. Dan yang kedua adalah semua bangsa-bangsa sudah minum anggur murka percabulannya. Dan yang ketiga adalah satu kemurtatan, apostasy. Apostasy itu sudah menyangkal dan menjauhkan diri dari kebenaran. Okay? Apostasy. 4 adalah fornication. Fornication adalah percabulan atau itu adalah persekutuan antara gereja dan kuasa sipil. Dan yang kelima adalah reach. Reach itu artinya dosanya sudah mencapai surga atau cawan iniquity atau kejahatannya sudah penuh. Jadi ini 5 ini harus terjadi untuk dibilang Babylon punya jatuh sudah komplit. Babylon sudah jatuh. Babylon sudah jatuh tahun 1844, tapi jatuhnya belum komplit. Okay? Dan karena belum komplit, nggak bisa dibilang umat Tuhan sudah panggil keluar. Okay? Jadi mari lihat yang kemarin kita belajar sama-sama, kita sudah melihat dari sudut pandangan strong delusion. Okay? Strong delusion itu mereka pikir bahwa roh Tuhan bekerja dalam bangunan gereja. Padahal itu bukan roh Tuhan. Jadi mereka sudah nggak mengenal lagi roh Tuhan, sehingga roh Tuhan itu roh yang jahat itu, roh kegelapan, roh iblis itu dibilang roh Tuhan. Tapi kita tahu bahwa yang jujur akan mengenalnya dan akan keluar dan bergabung dengan umat Tuhan remnant kan. Jadi mereka berpikir itu strong delusion. Yang keduanya adalah spiritualism atau spiritisme. Spiritisme ialah untuk mengajarkan bahwa kalau kamu mati, tubuh kamu mati, tapi sebenarnya roh kamu masih melayang-melayang. Itu yang setan bilang di Kejadian 3 ayat 4, di mana kamu sebenarnya enggak sesungguhnya mati. Jadi untuk bilang kamu enggak sesungguhnya mati, itu sama dengan bilang bahwa kamu punya tubuh mati, tapi kamu punya roh masih hidup. Dan oleh sebab itu, kamu masih bisa berkomunikasi dengan orang-orang di dunia, dan bisa memberikan kabaran, pengharapan, kan? Semua itu bisa diberikan karena kamu sebenarnya enggak mati, cuma kamu punya tubuh yang mati. Itu spiritisme. Kan? Itu tipuan pertama bagi umat manusia di dunia, dan Hawalah yang tertipu. Yang ketiga adalah witchcraft. Nah, witchcraft itu sama dengan spiritisme. Witchcraft itu percaya hal-hal yang seperti demikian lah. Itulah witchcraft. Okay? Dan berikutnya adalah sorcery. Nah, sorcery sama juga. Jadi spiritualism, witchcraft, sorcery itu satu paket semua. Tapi kalau kita lihat di Wahyu 18 ayat 23, bagaimana orang tertipu dengan sorcery, ya tahu kata lain sorcery adalah obat-obatan. Kan? Dari segi farmakia, itu sorcery. Dan kita lihat setelah beberapa tahun yang sudah berlalu, ini adalah satu tipuan di mana all nations atau all denominations tertipu kan, adalah melalui sorcery. Ini tipuan sorcery, strong delusion. Dan kata lain sorcery adalah necromancy. Necromancy lah komunikasi dengan roh setan yang dipikir sedang berkomunikasi dengan roh orang yang sudah mati. Padahal ini adalah roh setan. Dan contohnya adalah Saul waktu dia pergi ke Witch of Endor ya, ini kata witchcraft. Witch kan, witch itu kayak kalau nggak salah penenung bahasa Indonesia kalau nggak salah ya. Dia pergi situ lalu dia berbicara melalui wanita Endor, dan sepertinya Samuel keluar dari tanah, padahal itu adalah setan ya. Itu necromancy.
Ini semua strong delusion yang kita buktikan kemarin. Jadi itu Pharmakia bikin itu sekolah farmasi dengan izinkan untuk ditusuk dengan jarum yang tajam dan semua itu, yang mana isinya sebenarnya adalah hal-hal yang tidak patut untuk masuk dalam tubuh. Itu semua adalah strong delusion. Dan itu adalah, kita tahu necromancy adalah Sabbath to Sunday, hari Sabat diganti ke hari Minggu, karena kita sudah lihat bahwa melalui roh-roh ini mereka akan berbicara dan mereka akan bilang bahwa Tuhan Kristus sudah merubah hari Sabat ke hari Minggu. Sementara kita tahu bahwa Kristus nggak pernah merubah. Kan? Di Maleakhi 3:6 Tuhan nggak pernah berubah. Ibrani 13:8 Tuhan Yesus sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Jadi inilah strong delusion, tipuan besar yang nggak bisa membedakan roh Tuhan dari roh setan. Dan yang terakhir adalah sonship. Sonship adalah bicara tentang Tuhan Yesus sebagai anak. Dan strong delusionnya ialah mereka nggak percaya bahwa Tuhan Yesus itu anak Bapa yang kita belajar kemarin. Dan yang dibilang bahwa kalau orang bilang bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya bukan anak Bapa, dibilang bahwa ya Alkitab bilang bahwa itu adalah antikristus. Jadi kita sudah buktikan dari satu kriteria antara 5 kriteria ini bahwa ini sudah digenapi. Strong delusion. Jadi hari ini kita akan bahas dari segi all nations, apostasy, fornication, reach. Jadi nanti kita lihat apa dari 4 yang sisa ini yang hari ini kita akan bahas untuk membuktikan bahwa itu juga sudah digenapi. Oke. Jadi mari kita lanjut ke pelajaran kita. Judulnya ialah the sign to see. Tanda yang perlu dilihat. Jadi apa tandanya yang perlu dilihat? Apa sebenarnya yang harus dilihat sebagai tanda? Jadi kita kembali lagi ke sini, saya mau kasih tunjuk. Apa tandanya yang perlu dilihat ya? Oke. Nah ini dia punya strong delusion, sorry. Kita sudah jawab strong delusion kan? Jadi hari ini kita mau fokus di tanda. Apa tanda yang harus dilihat kan? Apa itu tanda yang saya perlu lihat? Sesuai dengan yang Tuhan Yesus katakan, kamu harus melihat tanda-tanda akhir zaman. Sesuai dengan untuk menjawab pertanyaan murid-murid tentang kapan dan apa tandanya. Jadi apa tandanya? Itulah fokus kita hari ini. Kita akan lihat apa tandanya. Oke. Kita mulai di Matius 24 ayat 15. Dikatakan, waktu kamu akan melihat, ini kata melihat ya. Waktu kamu akan melihat the abomination. Jadi abomination itu tandanya. Waktu kamu lihat tandanya, dan tandanya adalah abomination of desolation. Desolation itu akibat daripada abomination. Okay. Nah, sekarang kita harus cari tahu apa itu abomination. Okay. Apa itu abomination? Di Wahyu 17 dikatakan wanita itu di Alkitab lambang daripada gereja. Wanita ini di tangannya memegang cawan emas penuh dengan abomination. Jadi kita bisa lihat bahwa penuh, kan? Enggak kosong atau enggak setengah penuh, sudah penuh. Kita tahu kalau penuh artinya dosanya sudah sampai surga. Okay. Abomination itu penuh dengan abomination. Dan kekotoran daripada dia punya percabulan. Kita tahu percabulan adalah hubungan antara gereja dengan state, okay, persatuan. Jadi abomination ialah hasil percabulan atau hasil daripada persekutuan antara gereja dengan sipil. Itulah abomination. Dan di saat dia mengadakan fornication atau percabulan, abomination-nya penuh. Jadi di saat, artinya kalau dia hanya memiliki doktrin-doktrin Babylon, dia abomination tapi belum penuh. Tetapi di saat dia melakukan percabulan fornication, abomination-nya menjadi penuh. Dan ayat 5, di dahi wanita ini, yang kita tahu wanita adalah pelacur, tertulis nama misteri Babylon. Artinya wanitanya Babylon, dan dia adalah
ibu daripada semua pelacur-pelacur, artinya semua pelacur itu anak-anaknya, dan abomination daripada bumi ini. Okay? Jadi inilah abomination. Jadi waktu kamu lihat gereja melakukan percabulan, okay? Gereja itu Babylon, dan gereja Babylon kita sudah tahu bahwa kalau sudah church and state, Babylon yang sudah jatuh. Kenapa sudah jatuh? Karena sudah penuh. Jadi waktu kamu lihat percabulan antara gereja dengan sipil, itu tandanya yang kamu perlu lihat. Di saat kamu lihat gereja bersatu dengan kuasa pemerintahan, kuasa sipil, kuasa state, itu fornication-nya, itu abomination-nya sudah penuh. Dan itu gereja namanya Babylon. Yang dulunya belum jatuh, tapi sekarang sudah jatuh. Dan kita lihat di Wahyu 17, dikatakan bahwa malaikat bilang kepada Yohanes, saya akan menunjukkan kepada kamu penghakiman daripada pelacur ini. Ini pelacur. Artinya pelacur adalah dia mengadakan persekutuan dengan kuasa pemerintahan. Itu sebabnya wanita dibilang pelacur. Dengan raja-raja bumilah dia telah melakukan percabulannya. Dan waktu dia melakukan percabulan dengan raja bumi, seluruh penduduk bumi atau all nations, seluruh penduduk bumi, atau kata lain seluruh penduduk bumi adalah all nations, kan? Sudah dibuat menjadi mabuk dengan anggur percabulannya. Jadi kita bisa lihat di sini ada fornication, ada penuh, ada all nations, kan? Walaupun all nations-nya nanti kita bahas lagi, kan? Jadi sebenarnya 3 sudah kelihatan di sini. Nah, mari kita lihat lebih detail lagi. Jadi abomination, jadi Tuhan Yesus bilang, waktu kamu lihat gereja bersatu, dan untuk apa tujuan daripada gereja untuk bersatu dengan kuasa sipil, untuk menerima kuasanya. Karena kita lihat di Wahyu 13 ayat 2, di Wahyu 13 ayat 2, di situ dikatakan dia menerima, dia punya power, dia punya kedudukan, dan dia punya otoritas yang besar. Artinya dia terima kuasa. Artinya untuk bersekutu dengan kuasa sipil ialah untuk menerima kuasanya. Dan kuasanya ini akan digunakan, kuasa sipil ini akan digunakan untuk menganiaya siapa saja yang tidak mau setuju dengan doktrin gereja ini. Ini namanya, ini hasil daripada percabulan itu. Dan seluruh bumi, penduduk bumi, dibuat menjadi mabuk dengan anggur percabulannya. Oke, jadi kita sudah lihat, waktu murid-murid tanya, apa tandanya? Jawaban Tuhan Yesus lah, waktu kamu lihat gereja mempersatukan dirinya dengan kuasa sipil untuk minta kuasa sipil untuk menjalankan dia punya penganiayaan terhadap siapa saja yang tidak menurut akan doktrinnya, itu tanda bahwa kedatangan Tuhan Yesus atau tutup pintu akhir daripada dunia ini sudah dekat. Oke. Jadi kita baca di first quarter daripada lesson ke-9 Februari 29, 1896 kan. Dikatakan bahwa di saat gereja-gereja dulu meninggalkan Tuhan dan mulai minum kesalahan-kesalahan kekafiran, gereja ini menjadi Babylon tapi belum jatuh. Gereja ini menjadi Babylon tapi belum jatuh. Dan waktu gereja ini yang sudah menjadi Babylon, bersatu dengan kuasa sipil atau fornication, dia jatuh. Jadi kita sudah belajar bahwa ada 2 langkah atau ada 2 tahap yang terjadi kepada gereja. Pertama, dia harus menjadi Babylon dengan dia menganut atau merangkul dan membuat doktrin Babylon menjadi doktrinnya. Di saat dia melakukan itu, dia menjadi Babylon. Dan di saat dia menggunakan kuasa sipil untuk menggunakan kuasanya untuk mendikte atau memaksa atau menganiaya siapa saja yang tidak setuju dengan dia punya persekutuan atau percabulan itu membuat Babylon jatuh. Dan sebagai organisasi, dia bukan badan Kristus lagi, atau dia bukan gereja Kristus. Artinya Babylon itu bukan gereja Kristus. Artinya kalau saya berada di Babylon yang bilang gereja, saya enggak berada di gereja Kristus,
karena kehadiran Kristus melalui rohnya tidak ada di situ. Katakan di sini, kan, di saat gereja-gereja reformasi dulu memegang teguh firman Tuhan, Kristus berada dengan mereka. Lalu mereka membuat satu kesalahan-kesalahan, membuat creeds, dan kita tahu creeds contohnya adalah fundamental beliefs. Dan mereka mau menyempitkan atau mereka mau menyimpulkan firman Tuhan dalam mereka punya pernyataan fundamental belief. Artinya semua harus turut terhadap fundamental belief. Padahal Alkitab lah kita punya fundamental belief. Kita nggak perlu didikte oleh fundamental belief untuk bilang saya percaya atau enggak, kalau Alkitab lah kita punya fundamental belief. Jadi kalau kita mulai bikin creed atau fundamental belief, kan, dia menjadi anak-anak gerejanya Babylon. Tapi belum jatuh, karena dia hanya merangkul doktrin Babylon. Tetapi waktu sebagian daripada mereka bergabung dengan kuasa sipil, mereka jatuh. Dan apa yang terjadi kalau Babylon sudah jatuh? Karena mengadakan percabulan dengan kuasa sipil. Bapa harus menggunakan orang lain dan memanggil keluar dari Babylon orang-orang itu. Jadi kita punya tanda, ialah di saat kita lihat gereja bersatu dengan kuasa sipil, dia jatuh dan Tuhan panggil umat Tuhan keluar dari Babylon. Keluar. Nggak boleh berada di dalamnya. Karena anak kutukannya akan diberikan sehingga umat Tuhan jangan kena kutukannya. Jadi kita lihat sini bahwa gereja dengan kuasa sipil bersatu itu adalah percabulan yang membuat Babylon menjadi jatuh dan hasilnya umat Tuhan dipanggil keluar. Dipanggil keluar. Di Testimony to Ministers Gospel Workers halaman 265, dunia nggak bisa dipersatukan dengan gereja dan seperti pernikahan menjadi satu dengan gereja. Membentuk satu ikatan persekutuan atau gereja dan sipil, fornication. Melalui cara ini atau melalui fornication, gereja akan menjadi kotor sebagaimana yang dibilang di Wahyu 18 ayat 2, sangkar burung kotor dan burung jahat. Jadi dengan persekutuan dengan sipil, dia menjadi kotor, sangkar burung. Mari kita lihat di Wahyu 18. Di Wahyu 18, apa itu sangkar burung yang kotor? Sangkar burung yang kotor dan jahat itu adalah Babylon sudah jatuh, sudah jatuh. Sekali lagi, waktu Tuhan Yesus bilang, waktu kamu lihat abomination of desolation, waktu kamu lihat abomination, itu tandanya bahwa Babylon sudah jatuh. Dia sudah jatuh. Dia sudah melakukan percabulan. Dan umat Tuhan sudah harus dipanggil keluar dari Babylon. Karena dia sudah jatuh. Okay. Jadi beban daripada pelajaran ini untuk membuktikan bahwa itu sudah terjadi. Oke, kita lanjut. Dengan Babylon punya anak-anak adalah dilambangkan oleh gereja-gereja yang tetap mempertahankan doktrin dan tradisinya Babylon. Itu anak-anaknya Babylon. Kalau tadi Babylon adalah ibu, anak-anaknya mempertahankan doktrin dan tradisi Babylon. Dan mengikuti ibunya dalam contoh mengorbankan kebenaran dan mengorbankan persetujuan Tuhan agar bisa membentuk satu persekutuan yang tidak disetujui Tuhan dengan dunia. Babylon menjadi jatuh. Pekabaran Wahyu 14 yang bilang bahwa jatuhnya Babylon harus berlaku bagi badan agama yang dulu murni, yang sekarang sudah menjadi corrupt. Okay? Corrupt. Dan kalau kita lihat corrupt tadi, kita baca kan apa yang membuat dia corrupt. Di Wahyu 18, sudah kejangan. Di Wahyu 18 tadi kita baca, dilihat corrupt. Ini dia. Waktu jadi corrupt, itu adalah sangkar burung kotor dan jahat. Dan sangkar burung kotor dan jahat itu adalah Babylon jatuh. Babylon jatuh. Itulah Babylon jatuh. Oke, jadi di saat
di saat dia mengikuti atau merangkul doktrin-doktrinnya, membuat doktrinnya menjadi doktrinnya sendiri, dia menjadi Babylon. Dan di saat dia menggunakan kuasa sipil dan tinggalkan Tuhan sebagai sumber kuasa, dia menjadi Babylon jatuh. Oke, jadi kita sudah mengerti apa itu yang membuat Babylon dan apa itu yang membuat Babylon jatuh. Yaitu tanda yang Tuhan Yesus berikan ialah tanda Babylon jatuh, bukan tanda Babylon. Tanda di Matius 24 ayat 15 yang diberikan Tuhan Yesus adalah tanda Babylon jatuh, karena di ayat 16 orang-orang di Yudea harus lari ke gunung atau keluar. Tadinya Yerusalem menjadi Babylon, lambang daripada Babylon itu kan. Di saat itu umat Tuhan harus keluar. Itu Babylon jatuh, Babylon jatuh. Tapi kalau kita lihat di saat umat Tuhan harus keluar, Babylon sudah jatuh, tapi dia belum terima dia punya kutuk. Karena umat Tuhan harus keluar dulu, baru terima kutuknya. Dan itu kita akan bahas selanjutnya. Oke, sekarang mari kita lihat selanjutnya daripada tanda yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Nah, tanda itu adalah ada bercabang dia. Tanda itu bercabang. Dan bercabang artinya ada dua artinya. Ada dua artinya. Nanti sebentar kita belajar, kalian akan mengerti apa maksudnya. Matius 24 ayat 1, Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus keluar dan tinggalkan tempel, sanctuary itu Ka'bah. Dan murid-muridnya datang kepada dia untuk menunjukkan kepada dia gedung-gedung tempel ini yang dia sudah tinggalkan. Dan kita tahu Tuhan Yesus nggak pernah kembali lagi. Dan Tuhan Yesus bilang kepada mereka, kan, kamu nggak bisa lihat semua ini. Semua inilah bangunan-bangunan ini ya, yang dia sudah tinggalkan. Jadi jangan lupa, Tuhan Yesus keluar. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah keluar, artinya Babylon sudah jatuh. Dan kalau Babylon sudah jatuh, artinya Babylon akan dibinasakan. Dan yang dibinasakan, selain orang-orangnya, gedung-gedungnya. Makanya waktu murid-murid kasih tunjuk gedung-gedungnya, di saat Tuhan Yesus sudah tinggalkan gedung itu, dan gedung itu sudah menjadi lambang Babylon jatuh, Tuhan Yesus tinggalkan, karena sedikit lagi gedung ini akan dihancurkan, dan nggak mau umat Tuhan masih dalam gedung itu, lalu dibinasakan. Jadi terulang lagi cerita Babylon jatuh, atau kita bisa lihat contoh daripada Babylon jatuh di cerita ini. Lalu Tuhan Yesus bilang, lihat gedung-gedung ini, kamu nggak bisa lihat gedung-gedung ini, saya katakan kepadamu, satu kali kelak, nggak akan ada satu batu tertumpuk di atas batu yang lain, di mana semua batu akan dirobohkan. Jadi rata. Itu waktu dibinasakan. Jadi kita bisa lihat, Tuhan Yesus keluar, artinya Babylon sudah jatuh. Sudah mengadakan persekutuan dengan kuasa bumi kan, atau Yerusalem sudah jatuh. Itu sebabnya Tuhan Yesus keluar. Dan sedikit lagi gedungnya akan dibinasakan. Lalu Tuhan Yesus bilang, gedung ini akan dibinasakan sehingga kamu nggak akan temukan satu batu tertumpuk di atas batu yang lain. Oke. Jadi sekarang ada dua hal yang mereka mau tanya. Mereka bilang, kapan hal-hal ini akan terjadi? Oke. Jadi these things, kapan these things kan? Tuhan Yesus bilang these things. Bicara tentang dia akan jatuhkan dia punya gedung ya. Tapi dia jatuhkan gedungnya atau dibinasakan gedungnya setelah dia keluar. Jadi waktu murid-murid tanya kapan hal-hal ini terjadi atau apa tandanya akan kedatanganmu dan the end of the world atau akhir daripada bumi ini atau tutup pintu. Nah, semua ini sebenarnya Tuhan Yesus sudah ilustrasikan di Matius 24. Karena pertama, untuk keluar, Babylon harus jatuh. Jadi harus Babylon jatuh dulu untuk Tuhan Yesus keluar. Dan setelah Tuhan Yesus keluar, dia bilang apa? Satu kali kelak, ini akan dirubuhkan. Akan dirubuhkan. Dan mereka tanya, apa tandanya? Jadi kita bisa interpretasikan untuk kita punya pengertian juga. Apa tandanya untuk saya keluar? Yang menunjukkan bahwa sedikit lagi gedung akan dihancurkan.
kapan saya harus keluar sebelum gedung dibinasakan? Dan apa tandanya untuk saya keluar sebelum gedung dibinasakan? Itu pertanyaan murid-murid yang kita harus bisa jawab, karena kita akan lihat bahwa ini pertanyaan dan ini jawaban Tuhan Yesus jawab untuk murid-murid dan untuk kita khususnya yang hidup di akhir zaman. Okay? Jadi mari kita lihat selanjutnya daripada jawaban yang menjawab pertanyaan murid-murid. Okay? Dari sini, waktu Yerusalem ditumbangkan, okay, atau penumbangan Yerusalem, murid-murid asosiasikan dengan peristiwa daripada kedatangan secara pribadi Tuhan Yesus ke bumi ini, ke kemuliaan bumi ini untuk mengambil tahta sebagai tahta seluruh bumi untuk menghakimi orang-orang Yahudi yang tidak bertobat. Makanya murid-murid pikir, oke, kapan kamu datang dan akan taklukkan Yerusalem ini, lalu kamu akan duduk di tahta di Yerusalem. Dan kamu akan bebaskan kita dari kerajaan Roma. Itu yang mereka bilang. Makanya mereka bilang, kapan ini akan terjadi? Jadi sementara mereka bilang, kapan ini? Makanya mereka tanya, kapan kamu datang lagi? Karena Tuhan Yesus sudah bilang kan dia akan datang lagi. Kapan kamu datang lagi? Dan kita akan dibebaskan dari kerajaan Roma ini. Okay. Tuhan Yesus telah bilang kepada mereka bahwa dia akan datang kembali. Kedua kalinya. Oleh sebab itu, dia bilang tentang penghakiman Yerusalem. Dan pikiran mereka langsung teringat akan kedatangannya yang mereka aplikasikan atau asosiasikan dengan dibinasakan Yerusalem. Dan sementara mereka berkumpul di sekitar Juru Selamat di Bukit Zaitun, mereka tanya, kapan kamu datang lagi dan binasakan ini, yang mereka mengerti sebagai akhir zaman. Jadi mereka punya pertanyaan untuk mereka. Pertanyaan mereka untuk mereka. Mereka nggak tanyakan untuk kita yang hidup di akhir zaman. Mereka tanyakan untuk mereka. Tapi kita lanjut. Masa depan ditutup dari murid-murid. Tuhan Yesus nggak membukakan masa depannya kepada murid-murid. Seandainya mereka bisa mengerti dengan jelas ada dua kenyataan yang sangat sadis, yaitu penderitaan Tuhan Yesus dan kematiannya, dan kota dan Ka'bahnya akan dibinasakan, mereka akan sangat tidak bisa untuk overwhelmed. Mereka nggak bisa tidur nyenyak lah, boleh dikatakan. Mereka akan dipenuhi dengan horor untuk mereka dengar bahwa saya akan dibunuh, saya akan menderita dan dibunuh, dan kota ini akan dibinasakan. Kalau mereka lihat itu, mereka nggak bisa terima kenyataan yang mengerikan itu. Jadi Kristus mempersembahkan di hadapan mereka satu garis outline, dan dia mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang sangat penting dan sangat menonjol untuk diperhatikan yang akan terjadi sebelum tutup pintu, the end of the world, atau second coming. Perkataan-perkataannya mereka nggak mengerti sepenuhnya, tetapi artinya mereka harus gali, dan sementara mereka belajar akan dibukakan oleh Roh Kudus. Dan mereka pun perlu diberikan instruksi di saat mereka sudah mengerti apa artinya. Nubuatan yang diucapkan ada dua artinya. Artinya waktu Tuhan bilang, waktu kamu lihat abomination of desolation, waktu kamu lihat gereja bersekutu dengan kuasa sipil, dan habis itu Babylon jatuh, lalu akan dibinasakan Babylon sehingga umat Tuhan harus dipanggil keluar. Itu artinya kebinasaan Yerusalem tahun 70 AD, dan itu juga artinya akhir zaman akan mengulang lebih parah apa yang terjadi di Yerusalem. Artinya kita bisa lihat paralelnya. Tanda itu kita sudah lihat terjadinya di zaman murid-murid sebelum Yerusalem dibinasakan Titus. Dan itulah polanya untuk kita bisa mengerti apa yang akan dan yang sudah terjadi di zaman kita. Jadi kita bisa lihat, tarik dua garis,
Dan garis yang sudah digenapi itu adalah polanya yang kita bisa gunakan sebagai patokan untuk melihat apa yang sedang, sudah, dan belum terjadi zaman kita. Jadi di zaman Yerusalem ada abomination-nya, di zaman kita ada abomination-nya. Ada 2 abomination di zaman mereka dan zaman kita. Sementara murid-murid tanya tentang mereka punya peristiwa, Tuhan Yesus jawab mereka dan kita punya peristiwa. Oke. Jadi ini sama dengan Tuhan Yesus bilang, sebelum terjadi saya sudah bilang. Sehingga sebelum terjadi, kamu sudah tahu apa yang akan terjadi dengan kamu melihat apa yang terjadi kepada Yerusalem. Karena sejarah selalu terulang kembali. Oke, oleh sebab itu mari kita lihat. Mari kita lihat di zaman kita. Nanti kita kembali ke Yerusalem lagi. Di zaman kita apa? Apa kita punya abomination, oke? Ini dia. Di saat Protestannya, di saat Protestantism, right, akan mengulurkan atau merentangkan tangannya dan berpegangan dengan kuasa Roma, dan di saat Protestan ini juga mengulurkan tangannya untuk memegang spiritisme atau strong delusion, kita sudah tahu strong delusion sudah ada. Sekarang Protestantism ini akan memegang, akan bersekutu dengan Roman power, dan segitiga ini dilengkapi dengan memegang spiritisme di bawah pengaruh 3 sekutu ini. Negara kita, Amerika Serikat, akan meniadakan setiap prinsip daripada konstitusi yang membuat dia pemerintahan Protestan dan pemerintahan Republikan. Dan akan mempersiapkan penyebar luasan akan papal falsehood dengan delusion. Artinya, setelah kita lihat ini 3 ikatan ini, setelah kita lihat ini 3 ikatan bersekutu, okay, dan kita tahu spiritisme kan kita sudah belajar kemarin adalah strong delusion. Di saat kita lihat ini segitiga ini, kan, kita bisa lihat setelah itu kita akan lihat bagaimana tipuan-tipuan kepausan mulai diterima sebagai kebenaran. Dan waktu kamu lihat itu, kamu tahu the end, akhir daripada sejarah dunia ini atau close of probation sudah dekat. The end is near. Sudah dekat. Oke? Sudah dekat. Oke. Oleh sebab itu saya mau kasih tunjuk sesuatu, oke? Dan saya akan jelaskan. Oke. Jadi dikatakan di sini apa tandanya yang perlu saya lihat, kan? Apa tandanya yang saya perlu lihat? Oke. Ini dia. Tadi dibilang apa? Di saat Protestan, oke, ini negara Protestan, pegang tangan dengan kuasa kepausan. Ini kuasa kepausannya. Dan kita tahu spiritismenya nggak bisa salam tangan, kan? Salaman tangan. Dan kita tahu spiritismenya dari kedua-duanya. Dua-duanya percaya spiritisme. Jadi di saat, dan ini adalah lambang ya, ini pegangan bukan kutipan itu, tapi ini salam tangan ini lambang dari apa yang terjadi. Karena ini adalah negara Protestan, walaupun ini orang-orang Katolik. Biden dengan siapa ini lupa namanya, dia adalah Katolik. Waktu mereka negara Protestan yang orang-orangnya adalah Katolik ini memegang kuasa Roma yang tadi, kita sudah tahu waktunya sudah dekat, kan? Kita sudah belajar bahwa kita harus tahu sudah dekat waktunya, kan? Dan kalau kita nggak tahu waktunya dekat, itu fatal. Jadi di saat saya lihat itu, itulah tandanya bahwa ini semua sudah mau terjadi. Okay? Ini semua sudah mau terjadi. Okay? Nah, mari kita lihat lanjutnya ini juga. Kita sudah bisa lihat juga bahwa pertama yang membuat gereja Babylon ialah dia harus minum. Dia harus minum anggur Babylon, kan? Dia harus minum anggur Babylon.
Dan untuk dia menjadi satu, gereja harus nggak bisa terpisah dari state, tapi harus bergabung dengan state. Sehingga harus terjadi persekutuan dengan state, barulah Babylon jatuh. Ini harus terjadi dulu di saat umat Tuhan panggil keluar. Kan? Tapi sebelum itu tadi kita bisa lihat tadi bahwa sebelum itu, maksudnya gambar yang tadi dikatakan bahwa di saat saya lihat ini ya, church and state. Di saat saya lihat church and state, nah kita mundur ke gambar yang tadi. Kita akan lihat lebih banyak gambar lagi hari ini. Tapi di saat jadi di saat lihat sini ya. Nah kita tahu ini adalah kuasa sipil. Yang Biden dengan satu lagi saya lupa namanya, sorry. Ini kuasa sipil Amerika. Dan ini apa? Kuasa gereja. Ini kuasa gereja, ini kuasa sipil. Sekali lagi, bukan salaman tangan ini pengenapannya, tapi inilah simbol daripada apa yang sedang terjadi di gedung itu dan seterusnya. Jadi inilah persekutuan daripada gereja dan state. Kan? Dan ini terjadinya di mana? Di badan legislatif. Ini terjadinya di badan legislatif. Okay? Di saat kamu lihat dia bersekutu, kamu tahu waktunya sudah dekat. Okay? Okay. Berikut apa? Oke. Sekarang kita lihat ini. Kita tahu Tuhan Yesus bilang bahwa arti daripada waktu kamu lihat kekejian atau abomination, waktunya sudah dekat. Dan waktu kamu lihat kekejiannya itu berlaku bagi murid-murid di zaman mereka dan berlaku bagi kita di akhir zaman kan. Jadi ya. Artinya waktu kamu lihat abomination of desolation, sedikit lagi Yerusalem akan dibinasakan. Dan di saat kamu lihat abomination of desolation di akhir zaman untuk murid-murid yang hidup di akhir zaman, kita tahu the terrors of the last great day sudah dekat, atau time of trouble, time of tribulation sudah dekat. Ini adalah tanda-tandanya. Ini dia punya paralel dari yang Tuhan Yesus mau tunjukkan kepada murid-murid. Oke, mari lihat apa ini. Oke, kita keluar dari sini dulu. Oke, jadi kita lihat jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus punya abomination dan desolation itu melambangkan apa yang terjadi kepada Yerusalem. Artinya Yerusalem menjadi Babylon. Bacur kita tahu, Jewish Church menjadi harlot kan. Karena dia punya persekutuan dengan kuasa Roma kan. Kuasa Roma untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi kuasa gereja Yahudi menggunakan kuasa Roma untuk salibkan Tuhan Yesus. Itu adalah abomination desolation dan mereka sudah kerjasama. Dan apa yang terjadi di akhir zaman ialah di saat kuasa gereja atau kuasa gereja, yaitu kuasa Roma, minta kuasa daripada pemerintahan yang mengaku sebagai Protestan yang sedang berbicara sebagai, sudah mulai berbicara sebagai naga, ini dia. Lalu ada unsur spiritismenya. Di situ kita lihat the end is near. Waktunya sudah sangat dekat dan sangat singkat. Oke, kita lanjut sekarang. Di sini dikatakan, walaupun nggak ada seorang pun mengetahui hari atau jam kedatangannya, jadi kita nggak bisa tahu kapannya. Ya waktu murid-murid tanya, kapan ini terjadi? Tuhan bilang apa? Kamu nggak tahu kapannya. Karena Wahyu 10 ayat 6, time no longer. Tetapi kita diinstruksikan dan dituntut untuk tahu bahwa sudah dekatnya itu. Jadi apanya yang sudah dekat? Waktu saya lihat itu abomination itu menunjukkan bahwa kebinasaan atau desolation Yerusalem sudah dekat. Waktu saya lihat gereja dengan kuasa sipil itu mulai bersekutu di mana gereja minta kuasa dari badan pemerintahan legislatif khususnya di Amerika dan dia akan menggunakannya kuasa itu, sebagaimana orang-orang Farisi menggunakan kuasa itu untuk menganiaya Tuhan Yesus, kuasa itu pun akan digunakan untuk menganiaya pengikut Tuhan Yesus di akhir zaman. Kita tahu waktunya sudah dekat. Waktu apa sudah dekat?
time of trouble. Karena di situ kebinasan buminya kan. Jadi kita sudah tahu bahwa peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa sudah dekatnya time of trouble, salah satu peristiwanya ialah pelacuran antara gereja dengan kuasa sipil yang mau menggunakan kuasa sipil untuk menganiaya umat Tuhan. Oke. Jadi kita harus tahu bahwa sudah dekat. Kita pun diajarkan untuk tidak mau peduli akan amarannya atau menolak atau mengabaikan untuk mengetahui dekatnya kedatangannya atau akhir zaman itu fatal. Itu sama dengan di zaman Nuh, orang-orang tenggelam semua di air karena mereka nggak bisa lihat tandanya dan mereka kedapatan di luar pintu di saat hujan mulai turun dan banjir pun naik. Jadi penting sekali untuk tahu. Jadi apa? Sekali lagi, apa tandanya? Tandanya itu abomination ialah waktu saya lihat persekutuan antara gereja dan sipil, itu tanda umat Tuhan sudah harus keluar karena sedikit lagi bumi ini dan semua orang-orangnya akan dibinasakan. Atau kena 7 laknat, 7 kutuk. Makanya yang saya terus-terang ulang-ulang terus, bahwa kita sudah memasuki 12:1. Dan kita akan lihat selanjut pelajaran ini betapa dekatnya, walaupun saya nggak bisa hitung berapa dekatnya. Karena time long kan. Jadi tanda abomination itu ialah tanda yang menunjukkan sudah dekat. Tanda itu hanya menunjukkan bahwa sudah dekat, dan karena sudah dekat, kamu sudah harus keluar dari kota, keluar dari Babylon. Bukan hanya keluar dari kota, harus keluar dari Babylon, dan bukan hanya keluar dari Babylon, make sure kamu keluar secara spiritual dari Babylon. Nggak ada gunanya untuk keluar dari bangunan yang namanya Babylon kalau kamu punya masih sikap atau karakter Babylon. Keluar dari Babylon itu bukan hanya keluar dari gedung, tapi keluar dari cara berpikir, kebergantungan saya, dan semuanya itu yang selama ini dididik Babylon. Itu artinya keluar. Itu artinya kita harus keluar. Kita lanjut lagi. Sebagaimana, artinya ini mau dibandingkan, dua hal dibandingkan. Sebagaimana approach atau datangnya kuasa Roma, dan kita tahu ini kuasa Roma tahun 66 AD, di bawah pemerintahan pada saat itu General Sestius ya, General Sestius. Sebagaimana waktu Roma di bawah Sestius mengepung Yerusalem adalah tanda. Artinya Roma itu abomination-nya. Karena inilah abomination-nya, karena inilah si abomination di mana kamu minta kuasa dia untuk menganiaya Tuhan Yesus. Inilah kamu punya pasangan abomination. Waktu dia datang sekarang, dia adalah tanda untuk murid-murid bahwa sedikit lagi sudah dekat. Sedikit lagi Yerusalem akan dibinasakan. Demikian juga sebagaimana kuasa Sestius datang adalah tanda, demikian juga ini apostasy, udah kejawab kan? Ini apostasy, dan apostasy itu adalah apa? Threefold union. Ini apostasy ialah ini juga waktu kamu lihat kuasa Protestantism mulai berjabatan tangan atau mulai memberikan kuasa kepada Roman power, dan dua-dua ada pengaruh spiritisme, itu pun tanda bagi kita bahwa Tuhan punya batas panjang sabar atau mercy sudah penuh. Sudah penuh. Jadi ini sudah terjawab. Terjawab dari, kita sudah lihat delusion kan kemarin. Sekarang apostasy, sekarang rich, sekarang full. Dan kita lihat fornication, ada semuanya. Sudah terjadi semua. Jadi di saat Roma datang, itu sama dengan Roma datang ke Amerika. Karena kita tahu, Amerika itu sama dengan Yerusalem. Keluar dari Mesir ke Yerusalem, keluar dari masa kegelapan ke Amerika. Wahyu 12. Lari ke bumi, dan bumi menolong wanita dan menelan air bah atau air yang keluar dari mulut ular kan. Itu dia. Jadi sebagaimana Sestius datang ke Yerusalem, dan ke Yerusalem itu adalah glorious land, demikian juga kepausan datang ke Amerika, glorious land. Ini dia. Sebagai tanda bahwa sedikit lagi selesai sejarah dunia ini. Dan di saat itu terjadi,
cawan sudah penuh. Panjang sabar Tuhan atau dosa mereka sudah sampai ke surga. Dan malaikat mercy atau the last message of mercy, atau malaikat membawakan pekabaran. Pekabaran terakhir akan kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan sudah penuh, sudah dipenuhi dengan dosa mereka kan, sudah mau terbang. Jadi malaikat mercy sudah mau terbang, dan malaikat itu nggak pernah akan kembali lagi. Dan di saat kita lihat percabulan ini, lalu dia punya cawan sudah penuh, dan malaikat mercy sudah terbang, setelah itu masuk time of trouble. The time of Jacob's trouble, Daniel 21. Kan? Lihat dia punya urutan. Di saat kita lihat apostasy, di saat kita lihat Roma, jabatan tangan dan kuasa sipil Amerika, untuk minta kuasanya, untuk digunakan untuk menganiaya umat Tuhan, karena kita tahu di Wahyu 13 ayat 11, dia bicara sebagai domba, lalu dia seperti domba, lalu dia bicara sebagai naga. Ini dia. Dan kita tahu kepausan dapat kuasanya dari naga waktu itu, betul? Jadi sekali lagi, persekutuan membuat Babylon itu jatuh, cawannya penuh, malaikat mercy terbang gak akan kembali lagi, lalu masuk time of trouble. Itu punya urutan. Itu menunjukkan sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Oke, mari kita lihat. Oke. Ini Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus dengan murid-murid. Tuhan Yesus dengan murid-murid. Tuhan Yesus bilang, mereka tanya, kapan dan apa tandanya? Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Waktu kamu lihat abomination, waktu tentara Roma sudah datang mengepung Yerusalem. Itu abomination. Itu tandanya. Sedikit lagi, Yerusalem dibinasakan. Dan itu sama dengan waktu kamu lihat pasukan Roma atau pemimpin Roma datang ke Glorious Land di saat ada persekutuan antara church dengan state. Kita akan lihat lagi nanti fornication-nya. Itu tanda the end is near. Berikut apa? Sedikit lagi apa? Time of trouble. Ini tandanya. Ini tandanya. Ini tanda akhir zaman. Makanya saya bilang sudah mau masuk 12.1 dan Tuhan Yesus sudah mau datang. Tapi bukan ini yang saya mau kasih tunjuk yang lebih jelas sekali ya. Ini adalah tanda kebenaran bahwa memang kita sudah benar-benar hidup di hari zaman. Okay? Oops, sorry. Mundur. Dan kita tahu ini adalah apostasi kan? Ini adalah apostasinya. Di mana gereja, kuasa gereja Roma berpegang tangan dengan kuasa sipil yaitu Protestantism yang sebenarnya mereka sebenarnya adalah Roma Katolik ya. Tapi mereka melambangkan negara yang seperti domba tapi bicaranya seperti naga. Berpegang tangan. Ini dia punya. Dan kita akan buktikan setiap pelajaran ini baru awal daripada ini. Okay? Inilah buktinya sudah dekat time of trouble-nya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Jadi waktu Tuhan Yesus ditanyakan, ini yang dibilang, ini tandanya. Dan waktu tahun 66 AD, Sestius datang mengepung Yerusalem, lalu tiba-tiba dia mundur. Itu menunjukkan bahwa Yerusalem sudah mau dibinasakan waktu tahun 70, Titus kembali dan menyelesaikan pekerjaan yang nggak diselesaikan oleh Sestius. Itu sama dengan ini. Tanda sudah the end is near. Dan sedikit lagi time of trouble. Daniel 12.1. Lihat, ini Daniel 12.1. Inilah apostasy. Ini terjadinya ini sebenarnya September 24.
saya harus perbaiki. September 24 ya, bukan 23. September 24 2015. Kalau ini Daniel 12:1, ini Daniel 11 ayat berapa? Kan? Kalau ini Daniel 12 ayat 1, ini Daniel 11 ayat berapa? Sekali lagi saya harus perbaiki. Supaya jangan dipikir itu tanggalnya ya. Oke? Saya mau perbaiki dulu itu. Jangan orang salah mengerti waktu dilihat itu. Lagi ya. Nah, kita lihat di sini. Ini tandanya. Sorry saya ulang lagi karena saya sudah perbaiki dia punya tanggal. Kita tahu ini paralelnya. Dan ini adalah apostasinya. Lalu kita ulang lagi. Yang sama tadi. 66 AD Sestius. 70 AD Titus. Dan ini tanda fornication. Kuasa gereja dan kuasa sipil bersatu untuk minta kuasa untuk menganiaya umat Tuhan. Dan ini time of trouble. Kalau time of trouble itu Daniel 12:1. Ini apostasy ini yang terjadinya September 24 2015 terjadinya Daniel 11 ayat berapa? Karena ini 12:1 dan sebelum 1 adalah Daniel 11. Ini terjadinya Daniel 11 ayat berapa? Itu yang kita ingin tahu. Oke. Jadi kita lihat lagi. Ini adalah tanda Sestius. Yerusalem dibinasakan. Titus AD 70. Tanda akhir zaman. Time of trouble. Daniel 12:1. Ini adalah apostasy. September 24. Daniel 11. Dan di sini umat Tuhan sudah harus keluar. Come out. Okay. Di sini come out-nya. Umat Tuhan keluar di sini. Di sini keluar, flee to the mountains. Harus tinggal di country living, luar kota, dan keluar dari Babylon. Inilah tandanya. Sudah sangat jelas waktunya untuk keluar. Oke, kita lanjut lagi. Jadi sebagaimana datangnya kuasa Roma Sestius adalah tanda bahwa 70 AD sudah dekat, ini apostasi juga. Ini kemurtatan di mana terjadi threefold union ini ya. 3-fold di mana Protestan dengan kuasa Roma bersatu dan dibilang berjabatan tangan dan bukan main, dilambangkan dengan jabat tangan juga persis. Dan kuasa spiritisme yang dimiliki dua pihak itu kan, itu tandanya bahwa time of Jacob's trouble Daniel 12:1 sudah dekat. Jadi Daniel 11 ayat berapa itu? Itu apostasy. Itu kita akan lanjut belajar. Okay? Jadi ini dia punya kesimpulan sejauh ini. Kita lihat abomination of desolation berdiri di tempat yang kudus. Untuk melihat tandanya, artinya sudah dekat Yerusalem dibinasakan. Sestius 66 AD 66 dengan Titus AD 70. Dan itu zaman murid-murid. Di zaman kita, tanda untuk yang kita lihat yaitu dia punya apostasy tadi kan. Sedikit lagi time of trouble. Threefold union atau Daniel 11 ayat kita akan lihat nanti. Lalu Daniel 12 ayat 1. Ini tandanya. Ini tanda yang Tuhan berikan sebelum masuk Daniel 12:1. Ini tandanya. Dan Sestius sudah terjadi, Titus sudah terjadi, threefold union, Daniel 11 sudah terjadi, cuma Daniel 12:1 yang belum terjadi dan sedikit lagi sudah mau terjadi. Bayangkan dari semua ini hanya bagian sini. Banyak orang nggak tahu tentang ada ini sama sekali. Padahal sudah terjadi dan sudah mau habis sejarah dunia ini. Oke, kita lanjut. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid yang sedang mendengar, penghakiman akan jatuh kepada Israel yang murtad. Khususnya pembalasan dendam terhadap penolakan mereka dan penyalipan daripada Mesias. Tanda yang tidak bisa diragukan akan mendahului satu kesimpulan yang sangat mengerikan.
dibinasakan Yerusalem. Artinya tanda mendahului kebinasaan. Artinya harus ada tanda dulu, artinya sudah dekat, umat Tuhan keluar, baru dibinasakan. Jam-jam yang mengerikan akan datang dengan segera, tiba-tiba, dan sangat cepat. Dan Juru Selamat sudah memberikan amaran kepada pengikut-pengikutnya. Di saat kamu melihat abomination atau kuasa Roma datang mengepung Yerusalem, berdiri di tempat yang kudus, ini nanti berdiri tempat kudus, kita akan belajar di hari yang lain kalau salah, bukan hari ini. Biarlah mereka yang di Judea lari ke gunung-gunung, keluar dari Babylon, Yerusalem Babylon. Matius 24, Lukas 21. Di saat tanda atau idolatrous standard itu bendera, di saat kamu lihat bendera Roma ditancapkan di holy ground, abomination desolation, dan di tembok-tembok sekitar Yerusalem ditancapkan bendera daripada Babylon. Dan kalau Roma diganti ke Paus kan kayak zaman. Pengikut Kristus waktu lihat itu mereka harus cari tempat yang aman di mana mereka perlu lari tinggalkan kota itu. Di saat tanda amaran dilihat, mereka harus escape, lari, meluputkan diri tanpa menunda-nunda. Di seluruh tanah Judea, di Yerusalem juga, tanda untuk lari harus dengan segera dijalankan. Lalu dia bilang gini, dia yang di atas rumah nggak boleh turun lagi ke rumahnya. Ini menunjukkan, ini nggak bilang bahwa nggak perlu turun rumah lagi. Ini menunjukkan betapa nggak boleh buang-buang waktu. Walaupun yang dia mau selamatkan adalah harta yang sangat berharga. Mereka yang bekerja di ladang atau di kebun anggur nggak bisa kembali lagi untuk ambil jubahnya yang ditinggalin. Ini menunjukkan bahwa nggak ada waktu lagi kamu untuk kembali ambil kamu punya mantel kalau kamu tinggalin di rumah kamu. Mereka nggak boleh ragu-ragu sedikit pun, karena kalau mereka tidak dengan segera keluar, mereka akan terlibat dalam kebinasaan yang fatal. Ini untuk Yerusalem. Apakah ini berlaku untuk umat Tuhan sekarang juga? Iya. Ini pun berlaku untuk umat Tuhan di akhir zaman. Karena waktu Tuhan Yesus menjelaskannya, dia menjelaskannya paralel. Apa yang terjadi dulu sedang terulang kembali sekarang. Oke? Sedang terulang kembali sekarang. Oke. Oke. Mari kita lanjut. Dan oke, saya sebentar. Kita lanjut ya. Waktu kamu melihat abomination desolation, waktu kamu lihat, kita akan paralelkan sekarang. Waktu kamu lihat Sestius mengelilingi kota kudus dan menancapkan benderanya, itulah tanda untuk kamu lari ke gunung-gunung. Matius 24 ayat 15 dan 16. Ini dua ayatnya. Nah, mari lihat ya. Mari lihat ini. Mari lihat paralelnya. Mari lihat paralelnya. Waktu kamu lihat abomination, waktu kamu lihat tentara Roma mengelilingi Yerusalem, lari ke gunung. Lalu dibilang apa? Kalau kamu di atas rumah, jangan turun lagi ambil apa-apa dalam rumah. Langsung tinggalkan tempat itu. Waktu kamu di ladang, jangan kembali lagi untuk ambil jubah kamu di rumah. Cilakalah kalau kamu ada anak kecil yang masih minum susu. Berdoalah agar waktu kamu lari tidak terjadi musim dingin ataupun pada hari Sabat. Ini menunjukkan bahwa hari Sabat nggak dipakukan karena Tuhan Yesus masih bilang hari Sabat. Jadi setelah kamu lihat abomination desolation, lalu kamu keluar, berikutnya apa? Ayat 21. Great Tribulation. Dan di zaman kita apa? Waktu kamu lihat kepausan datang ke Amerika dan jabatan tangan atau minta kuasa dari kuasa Protestan yang bicara sebagai naga, dengan sama-sama dipengaruhi oleh kuasa spiritisme, keluar dari Babylon,
keluar, tinggal di country, jangan tinggal kota, karena sedikit lagi time of trouble. Sedikit lagi time of trouble. Sudah sangat jelas. Dia punya paralel. Sudah sangat jelas paralelnya. Artinya ini yang kita harus lihat ya. Tanda yang kita harus lihat adalah abomination desolation, berdiri tempat kudus, dan sikap kita harus lari keluar dari Judea, murid-murid, karena akan ada penghakiman yang akan dijatuhkan kepada Israel yang murtad. Itu zaman murid-murid. Sekarang bagi zaman kita, di saat saya melihat abomination desolation stand in the holy place, di saat saya lihat fornication antara kuasa gereja dengan kuasa sipil, di mana kuasa sipil memberikan kuasanya kepada gereja untuk menggunakannya untuk memaksakan dia punya doktrin, keluar dari Babylon atau keluar dari kota, sedikit lagi time of trouble atau great tribulation. Ini dia punya paralel. Ini paralelnya, nggak ada tanda lain. Nggak ada tanda lain. Ini tandanya. Ini adalah tandanya. Oke, tadi kita lihat bahwa dia datangnya, kita lihat bahwa kepausan, kita lihat datangnya September kan, 23, 24, 25. Tapi kita lihat 24-nya waktu dia berdiri di Kongres. Oke, sekarang mari kita lihat ini peristiwa-peristiwa atau tanda yang saya harus lihat yang ada hubungannya dengan tutup pintu, kan? Tanda adalah peristiwa adalah tanda. Lalu sedikit lagi apa? Tutup pintu. Daniel 12 ayat 1. Dan pekerjaan persiapan, salah satu pekerjaan persiapan adalah keluar dari kota dan keluar dari Babylon. Jadi waktu kamu lihat tandanya, artinya sudah mau tutup pintu. Kamu punya pekerjaan siapan ialah kamu harus keluar dari kota, kamu harus keluar dari Babylon. Supaya kamu siap di time of trouble. Sudah dengan jelas dipersembahkan. Tapi banyak orang nggak mengerti akan kebenaran-kebenaran yang penting ini. Seakan-akan nggak pernah diungkapkan kepada mereka. Setan berjaga-jaga untuk merampas setiap impresi yang dibutuhkan untuk membuat dia bijaksana agar dia selamat dan tidak hilang. Karena mereka nggak ngerti ini, dan oleh sebab itu mereka nggak lihat tandanya. Kalau lihat tanda pun mereka bilang kita nggak mau keluar dari Babylon dan nggak mau tinggalkan kota. Di time of trouble mereka akan kedapatan tidak siap, atau Great Controversy 370 bilang fatal, mati sebagaimana orang-orang di zaman Nuh, tenggelam semua karena mereka tidak mengikuti perintah Tuhan. Jadi mari kita lihat. Kita sudah tahu bahwa tanda-tandanya ya. Jadi apa tanda-tandanya? Kita tahu tanda-tandanya di Daniel 11 karena tutup pintunya Daniel 12. Jadi kita mulai di ayat 40 karena ayat 40 itu at the time of the end ya. Ini at the time of the end. Ini tahun 1798. Jadi ini bukan zamannya kita lagi. Ini Raja South atau Prancis, ateis Prancis ya, spiritual Sodom and Egypt. Wahyu 11 ayat 8. Dia menangkap kepausan dan menyingkirkannya dan paus mati di tempat pembuangannya. Jadi time of the end adalah 1798. Jadi ini nggak berlaku untuk kita. Yang kita mau lihat adalah bagian ininya. Jadi habis itu Raja Utara akan datang. Kita tahu Raja Utara adalah Babylon. Banyak buktinya Alkitab. Dia akan datang seperti whirlwind, chariots, dengan chariot, horsemen, many ship, dan akan masuk ke country dan overflow and overpass. Jadi kita nggak pakai bagian ininya, kita nggak pakainya karena ini sudah terjadi dulu kalah. Jadi saya mau kasih kabur dia. Lalu habis itu dia akan juga masuk ke glorious land. Lalu dia akan tentangkan tangannya ke country juga. Ini ya, melihat ini. Dia akan stretch forth his hand also. Apa artinya also? Also artinya tadi kan dia pegangan tangan kan? Kita lihat tadi. Saya akan kasih tunjuk sini. Dia akan pegangan tangan juga. Juga artinya sebelumnya dia sudah pegang tangan. Nah ini dia. Oh, mana dia? Sorry. Mana dia? Nah ini dia. Okay. Lihat, waktu Protestan merentangkan tangannya, stretch her hand, merentangkan tangannya, dan pegang kuasa kepausan, artinya kuasa kepausan, dan kuasa Roma pegang tangan.
Pegang tangan. Nah, kalau dia pegang tangan, di mana terjadinya? Well, kita belum tahu di Daniel 11-nya di mana ya. Kita belum tahu Daniel 11-nya di mana. Belum tahu itu artinya kita belum membaca dan buktikan. Tapi itu semua akan dibuktikan dengan sangat jelas. Lalu di sini dibilang di Daniel 11, karena kita tahu ini semua terjadinya sebelum Daniel 12. Di ayat 42 dia bilang, dia juga akan merentangkan tangannya. Tapi sekarang ke negara-negara. Kalau tadi dia pegang tangan antara Spiritisme, Protestantism dengan Roman power, sekarang ke negara-negara. Jadi di mana terjadinya? Karena dia juga artinya sebelumnya dia pernah pegang tangan kan? Jadi dia pegang tangan lagi. Pegang tangan artinya apa? Artinya kerjasama dengan pemimpin-pemimpin negara-negara, betul? Kita lihat tadi dia pegang tangannya dengan pemimpin, paling kurang dia belum pemimpin ya, dengan di Amerika kan. Sekarang di negara-negara. Mana ya? Lalu ayat 43, dia akan ada kuasa. Artinya dari mana dia dapat kuasanya? Dia dapat kuasanya dengan pegang tangan dengan pemerintahan negara kan. Ingat, dia terima kuasa dari raja-raja. Wanita terima kuasa dari raja. Dan cara terima kuasanya ialah pegang tangan atau setuju. Kalau salaman tangan artinya saya setuju dengan kita punya covenant kan. Jadi dia pegang tangan dengan kuasa di Amerika, lalu dia pegang tangan dengan kuasa di dunia. Sekarang dia ada kuasa di semua ekonomi dunia. Treasure of gold, silver. Dia sekarang menguasai ekonomi dunia. Kalian sudah bisa lihat enggak bahwa ekonomi dunia bisa dikasih collapse dan bisa dibuat sedemikian rupa sehingga makanan mahal, bensin mahal, tempat tinggal mahal, semua mahal, sehingga semua harus tunduk kepada yang pegang kuasa seperti di zaman Yusuf. Kalau kamu datangnya kepada Yusuf, dia yang akan kasih makanan dengan catatan kamu bayar. Ingat itu? Jadi lihat dia pegang tangannya, lalu dia dapat kuasa hasil pegang tangan. Tetapi sementara dia bikin itu, ada pekabaran yang membuat dia gemetar. Ini Injil. Wow, ada pekabaran Injil. Jadi sementara dia bikin itu, Injil dikabarkan. Apa kira-kira Injil yang dikabarkan waktu dia commit fornication? Dan dia akan marah. Dia akan marah. Apa Injil yang mengabarkan? Trouble. Kalau kita lihat trouble, ingat apa trouble? Ingat Daniel 5. Belshazzar trouble. Karena ada yang tertulis di dinding. Dan setelah itu umat Israel dipanggil keluar kan. Setelah Babylon jatuh, habis itu Kores yang adalah lambang Kristus suruh mereka kembali ke Yerusalem. Lihat ini. Jadi ini pekabaran ini, apakah ini Sabbath more fully? Kita akan buktikan ini Sabbath more fully di pelajaran besok atau lusa. Okay? Dan waktu kabarkan 11:44, jadi pekabaran, artinya kalau pekabaran ini harus dikabarkan untuk panggil mereka keluar. Kenapa? Karena sudah terjadi percabulan. Lihat ini. Ini semua artinya percabulan di mana panggil keluar. Lalu kita lihat di Matius 24. Dan Injil kerajaan ini akan dikabarkan di seluruh dunia, barulah the end. Jadi kita lihat ya, di saat mereka mempercabulkan diri, dan kita nggak tahu persis di mana ini September 24-nya, kita akan lihat nanti. Di saat mereka melakukan percabulan, dipanggil keluar umat Tuhan, kan? Sama dengan ini ya, Injil ini baru berakhir DN-nya. Tapi kita lanjut ke 45. Setelah dipanggil keluar, apa yang terjadi 45? Berakhirlah kuasa percabulan itu. Artinya hubungan mereka selesai. Berakhirlah, the end. Nggak ada yang bisa tolong dia. Jadi hasil percabulannya, dia akan dibakar. Ingat? Wahyu 17:16, dia akan dibakar. Lalu, kita lanjut lagi. Itu sama dengan apa setelah itu? Setelah kita lihat percabulan, pekabaran untuk panggil keluar, artinya sudah dekat. Habis itu apa? Time of trouble. Dan Matius 24, sama dengan Matius 21. 24:14, 21.
Jadi persis Daniel 11 dengan Matius 24. Gospel kingdom, gospel. Panggil keluar, berakhirlah dibakar, telanjang, desolate. Dia punya whore, a time of trouble, great tribulation. Sekarang pertanyaannya, ini panggil keluar ini panggil keluar, dan kita akan buktikan ini panggil keluar kelas berat. Dan waktu ini panggil keluar, artinya sebelumnya itu fornication. Lihat, dia rentangkan tangannya dan dia terima kuasa untuk menguasai seluruh mata uang atau seluruh ekonomi, sehingga nggak ada yang bisa jual atau beli kecuali menerima tanda binatang. Ini dia. Ini dia. Dan kita tahu Glorious Land adalah Amerika Serikat. Jadi ayat yang mana persis yang terjadi September 24? Nanti kita akan lihat nih. Ini terjadi. Jadi saudara-saudara, kalau kita nggak belajar nubuatan, kita nggak tahu udah mau time of trouble 12:1. Sementara tanda-tanda sudah terjadi, makanya orang-orang di zaman Noah itu binasa karena mereka nggak tahu bahwa sudah mau banjir 7 hari setelah tutup pintu. Okay? Dan berakhirlah time of trouble, great tribulation. Ini dia. Jadi Matius 24 paralel dengan Daniel 11. Oke, mari kita lihat lanjut. Kita lihat selanjutnya. Lalu dibilang gini, tetapi siapa yang baca amaran yang diberikan dengan digenapinya dengan cepat tanda-tanda akhir zaman ini? Siapa yang mempedulikan tanda-tandanya? Apa impresi yang dibuat di pikiran orang-orang yang cinta dunia ini? Apa perubahan yang dilihat dalam sikap mereka setelah pekabaran ini dan tanda-tanda diungkapkan? Nggak ada bedanya sama dengan orang-orang di zaman Nuh. Mereka sangat mempedulikan hal-hal dunia, bisnis dunia, kepelisaran dunia. Orang-orang hidup zaman Nuh nggak tahu sampai datang air bah dan mereka semua dibinasakan. Kabaran dari surga sudah diberikan, tapi mereka nggak mau dengar. Dan sekarang dunia sama sekali nggak peduli dengan amaran suara Tuhan. Dan mereka sedang dengan laju menuju kebinasaan kekal. Saudara-saudara, ini tandanya. Dan bagaimana saya memperlakukan tanda Tuhan akan menentukan di kekekalan yang mana keberadaan saya nanti. Kekekalan mati atau hidup kekekalan. Saya punya sikap terhadap tanda yang diberikan Tuhan untuk keselamatan saya. Itu yang menentukan keselamatan saya. Saya punya penurutan adalah saya punya penghargaan akan kebaikan Tuhan untuk memberikan tanda dibandingkan nggak pernah diberikan tanda dan udah pasti hilang. Tanda adalah kemurahan Tuhan. Penurutan adalah pengungkapan syukur terima kasih saya kepada Tuhan yang sudah berikan tandanya. Dunia ini dipenuhi dengan roh-roh peperangan. Lalu apa yang dibilang? Roh peperangan ya. Nubuatan Daniel 11 sudah mau digenapi. Sedikit lagi Daniel 12:1. Coba lihat ini. Jadi apa yang terjadi di Daniel 11 adalah spirit of war. Daniel 11 sudah mau mencapai Daniel 12:1. Mari kita ulang lagi tadi. Kita ulang lagi tadi. Ini Daniel 11-nya. Kita nggak pakai ayat bagian pertama ayat 40 karena 1798 kan itu zaman dulu banget. Artinya ini Daniel 11 bagian terakhirnya 40 bagian kedua 41, 42, 43, 44 kita kabarkan kapan saja di sini dan 45 lalu 12:1. Ini lalu 12:1. Jadi tadi dikatakan bagaimana saya memperlakukan firman Tuhan? Apakah saya menghargai kebaikan Tuhan dengan memberikan amaran? Atau sebagaimana orang-orang di zaman Nuh, saya nggak peduli sehingga saya dibinasakan. Dan hilang kehidupan kekal yang diberikan
dengan kematian anak Bapa di kayu salib dan kehidupan sempurnanya. Jadi ini semua. Lalu kita baca tadi, Daniel 11 sudah mau digenapi, sedikit lagi Daniel 12:1. Dan sebelum digenapi Daniel 12 dan 11 ada peperangan. Roh peperangan. Okay? Dan roh peperangan ini adalah, nah, coba saya mau bawa dulu ke dia punya, saya mau kasih tunjuk sesuatu ya. Sebentar. Sorry, saya lagi cari dia punya file sesuatu. Oh, oke. Kalau gitu saya harus mundur sedikit. Nah, ada kelewatan banyak rupanya. Oke. Kita mau lihat tentang waktu Paus datang ke Kongres. Oke. Kapan dia datangnya? Kita tahu tanggal 24. Oke. Jadi saya kasih tunjukkan di sini. Oke. Oke, kita lihat sini lagi. Kan? Terus lihat kan? Ini Daniel 11 kan? Lalu ini Daniel 12. Jadi kita tahu dia pegang tangan di sini lalu dibilang dia pegang tangan lagi. Kita tahu ini Glorious Land Amerika Serikat. Jadi waktu dia datang umat Tuhan harus keluar, lalu sedikit lagi 12:1. Oke. Sekarang kita maju ya. Oke. Perhatikan ini ya. Ini dikatakan September 23-24. Oke, 24 ya. Itu Judgment Day namanya. Kita akan lihat nanti, kita akan belajar lebih detail lagi. September 23-24 2015 itu Judgment Day. Itu Judgment Day. Lalu dikatakan September 23 Judgment itu adalah apa? Day of Atonement. Sebagai orang Advent tahu Day of Atonement. Tentu saja kita harus tahu dia punya Hebrew calendar karena nggak bisa dihitung dengan dia punya kalender Gregorian kan. Makanya masih ada time appointed. Kalau nggak ada time appointed, nggak bisa kita hitung ini semua. Judgment September 23 2015 Day of Atonement. Judgment Day. Dan di 23 dia ketemu dengan Obama di White House. 24 dia ke Congress. Ini Judgment Day, September 23-24, Yom Kippur, Day of Atonement. Okay? Ini waktu dia datang ke Amerika. Ini September 23, dia ketemu Obama. September 23. Besoknya, 24, dia mau bicara di Congress. Okay? Dan nggak pernah pemimpin agama datang bicara di situ. Okay? Nggak pernah dia bicara di Kongres. Itu bukan main, nggak pernah diizinkan dulu oleh negara Protestan. Okay? Pertama kali dalam sejarah. Lalu dia bicara di sini. Lihat semua berdiri. Ini adalah badan yang membuat hukum. Dan di depan sini adalah badan judicial. Lalu semua yang di belakang adalah badan legislatif. Judicial dengan legislatif. Dan mereka semua tepuk tangan dengan apa yang dia bicarakan. Ini Congress, US Congress. September 24. Ini pengeluaran tangan ini. September 24. Oke. Ini yang terjadi September 24. Dan apa yang dia bilang? Kita harus combat, kita harus serang semua macam religious fundamentalism. Oke. Dia bilang, Pope Francis, kita harus serang, berperang melawan semua macam fundamentalism keagamaan. Nah, mari lihat apa fundamentalism.
Ini dia. Fundamentalism artinya ini. Christian fundamentalism adalah Protestantism. Protestantism adalah Christian fundamentalism. Jadi waktu dia bilang bahwa kita harus serang semua Christian atau religious fundamentalism, dia bilang kita harus serang fondasi konstitusi Amerika yang didirikan berdasarkan Protestantism dengan Republicanism. Kita harus kasih hancur US Constitution-nya. Dan apa yang sikap orang yang duduk di situ waktu dia bilang itu? Apa sikapnya? Setuju? Setuju kan? Oke, setuju, mantap. Kita akan kasih hancur konstitusinya, oke? Lalu apa lagi sikap mereka? Ini semua sikap mereka. Ini semua. Artinya apakah lihat semua berdiri dan tepuk tangan. Padahal pekabarannya adalah kita harus kasih hancur konstitusi Amerika yang berdasarkan Protestantism dengan Republicanism. Kita harus kasih hancur. Kita harus kasih hancur orang-orang yang Protestan. Kita harus kasih hancur, binasakan Protestantism. Ini dia. September 24. Dia bicara di depan kuasa sipil yang membuat undang-undang Amerika dan mempertahankan konstitusi. Dia bilang kasih hancur konstitusi. Ya gitu. Kan? Lalu besoknya dia akan kemana? PBB. September 25. Dan di PBB kita tahu itu kuasa apa? Kuasa seluruh dunia. Okay? Jadi kita lihat di sini dia pegang tangan. Dia pegang tangan dengan kuasa Protestantism. Okay? Dia pegang tangan dengan kuasa Protestantism. Dan itu terjadi di Judgment Day, Day of Atonement. Itu September 24, 2015 itu Day of Atonement, Judgment Day. Dia pegang tangan, dia mengulurkan tangannya untuk memegang kuasa Protestantism, negara Protestantism. Lalu habis itu, besoknya dia ke PBB, Persekutuan Bangsa-Bangsa, pemimpin negara seluruh dunia di situ. Lalu tadi kita baca, dia juga memegang tangan ke seluruh negara. Habis itu dia pegang tangan ke seluruh negara. Ingat tadi kita baca di Daniel 11, kita akan kasih tunjuk lagi ya. Ini dia. Besoknya di sini. Ini namanya pelacuran kelas berat. Dia sedang minta kuasa PBB. Okay. Untuk memberikan kuasa kepada dia. Pertama dia ke Kongres, lalu dia ke pemimpin negara. Ini kings of the earth. Ini raja-raja dunia. Yang tadi raja-raja di Amerika termasuk dunia, ini raja dunia dan dia berdiri juga di situ minta kuasanya. Dan kita tahu dia akan diberikan kuasanya. Dia sudah diberikan kuasanya. Kita tahu banyak yang terjadi waktu dia tanda tangani apa yang terjadi hari itu, dia terima kuasa. Dan kita baca di Daniel 11, dia juga mengulurkan tangannya ke negara-negara. Dan the land of Egypt, seluruh dunia, nggak bisa escape. Jadi, apakah Daniel, kita belum tahu tapi Daniel berapa di Washington DC ya, sudah tahu sih, tapi nanti kasih tunjuk. Lalu 40B, 41 masuk Amerika Serikat, 42 rentangkan tangannya ke seluruh dunia, 43 lalu 44 kabarkan Injil keluar, 45 dia akan di desolate, time of trouble. Tahu nggak? Nggak ada dari ayat itu yang kita tunggu selain 45 Stanley. Yang kita tunggu 45 desolation-nya. Dan 45 at that time, di saat 45 time of trouble. Okay. Saya lihat, semoga roh Tuhan membuka mata kalian dan mulailah gemetar bahwa sudah mau akhir semua ini. Lanjut lagi. Dia adalah the great whore. Great whore yang sedang bikin apa? Dengan the kings of the earth. Ini semua yang terjadi. Dengan raja-raja bumi semua. Ini dia. Dengan raja bumi. Ini dulu dia punya
Dia punya ini kan, dia punya pemimpin daripada PBB, saya lupa namanya, dari Korea kan. Dia bilang ini, penghakiman. Penghakiman apa? Judgment. Judgment kan? Dan waktu dia judgment apa? Kapan judgmentnya? September 23-24. Di Congress. Judgment Day. Day of Atonement. Benar-benar Day of Atonement. The Great Whore. Dengan siapa? Dengan the kings of the earth committed fornication. Apakah di saat itu seluruh dunia di mana dia melakukan percabulan dengan seluruh raja dunia, apakah di saat itu umat Tuhan lihat ini tandanya kita harus keluar, bukan hanya keluar ke country, keluar dari gereja-gereja Babylon yang semua sudah tunduk kepada kuasa ini. Betul? Sudah terjadi. Sudah terjadi tahun 2015. Ingat, dia bilang, waktu kamu melihat abomination desolation di holy place, dan waktu dia tancapkan dia punya bendera di sekitar Yerusalem, di samping tembok Yerusalem, tembok PBB. Tandanya yang kamu lihat harus keluar tanpa tunda waktu. Bendera Vatikan di samping tembok PBB di Amerika Serikat. Orang yang nggak belajar nubuatan, mereka mungkin akan foto-foto di sini. Orang yang belajar nubuatan mengerti, pindah ke country, keluar dari gereja-gereja Babylon yang sudah minum anggur ini, karena sudah mau 12.1. Ini sudah terjadi 7 tahun lalu. September 7 tahun lalu. Dan kita bisa lihat ini tahun 1994 kalau nggak salah ya. Di Utrecht ya, Utrecht di Amsterdam. Ini kan bendera apa? Bendera Vatikan. Kita sudah tahu sudah lama dulu. Lalu baru-baru tahun 2022 di Saint Louis apa? Bendera apa lagi? Bendera Vatikan lagi. Lihat ini. Bendera Vatikan di gereja SDA 1994, 2022, dan 2015. Kenapa umat Tuhan gak bisa lihat ini? Karena gak belajar nubuatan, terlalu sibuk dengan mau jalan-jalan di seluruh dunia. Betul? Mau ini dan mau itu. Tapi masih harap mau selamat. Gimana umat Tuhan bisa diselamatkan kalau sangat buta terhadap firman Tuhan? Ini dia. Siapa itu yang duduk bertahta di dunia sekarang? Dia adalah dia yang telah pilih untuk berdiri di bawah bendera kuasa kegelapan. Kenapa? Hampir seluruh dunia sudah melakukan itu. Seluruh dunia tidak menerima Tuhan Yesus dan telah memilih pemimpin mereka adalah kuasa kegelapan. Siapa? Pemimpin-pemimpin dunia semua memilih kuasa kegelapan. Dan di saat mereka berdiri di bawah benderanya, mereka punya koneksi dengan malaikat-malaikat iblis. Spiritisme, spiritualism, witchcraft, necromancy, sorceries. Antara saya bersekutu dengan malaikat setan atau bersekutu dengan malaikat Tuhan yang menentukan kuasa, yang mengkontrol saya punya pikiran, antara kuasa iblis atau kuasa Tuhan. Dan pemimpin dunia sudah pilih kuasa kegelapan. Okay. Sudah pilih kuasa kegelapan. Di semua gereja-gereja yang mengikuti mereka punya agenda, sudah ditaklukkan. Babylon punya sorceries, punya pharmakia, sudah terjadi. Sudah fallen. Sudah fallen. Jadi 2015. Tandanya. The Abomination. September 24, 2015. September 24, 2015. Lalu apa yang terjadi? Keluar, exit, keluar. The coming out.
harus keluar. Di saat lihat itu keluar dari kota, keluar dari gereja-gereja Babylon. Habis itu apa? Close of probation. Destruction, kebinasaan. The desolation, abomination of desolation. Antara abomination dengan desolation, umat Tuhan harus keluar. Umat Tuhan harus keluar. Belum itu terjadi. Belum terjadi desolation. Desolationnya waktu Yerusalem dibakar. Waktu Yerusalem dibakar, itu desolationnya. Waktu time of trouble 12:1, itu desolationnya. Ini Matius 24 ayat 15. Coba lihat. Lihat tanggalnya. September 24, 2015. Matius 24 ayat 15. Matius 24 ayat 16. Matius 24 ayat 21. Daniel 11. Sorry, ini harusnya Daniel 12 ayat 1 ya, sorry. Salah tulis. Saya akan perbaiki nanti. Daniel 12 ayat 1 ya, bukan 11-12. Ini Daniel 11 ayat berapa pertanyaannya, betul? Ini Daniel 11 ayat berapa pertanyaannya? Saya mau perbaiki dulu itu. Anda abomination September 24 harus keluar. Also probation, destruction. Dan September 24 15 adalah Matius 24 ayat 15. Matius 24 ayat 16. Matius 24 ayat 21 yang sama dengan Daniel 12 ayat 1. Pertanyaannya, Matius 24 ayat 15 itu terjadinya Daniel 11 ayat berapa? Itu pertanyaannya. Dan kita akan lihat persis kapan terjadinya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini bahwa di saat kita lihat Daniel 11 sudah mau berakhir dan sudah mau masuk time of trouble, ada spirit of war. Oke, ada roh peperangan di dunia ini. Dan Matius 24:6 dia bilang kita akan dengar perang dan desas-desus perang. Ini spirit of war ini. Tapi dia apa? Waktu kamu lihat spirit of war, kita tahu Daniel 11 masih terjadi kan? Belum Daniel 12. Dia bilang apa? The end. Daniel 12 belum terjadi. Persis. Jadi kita lihat peperangan, itu peperangan masih Daniel 11, belum Daniel 12. Sesuai dengan Matius 26. Di saat kita lihat peperangan, belum the end. Belum Daniel 12. Belum Daniel 12. Okay. Lalu kita lihat di sini mengenai peperangan. Dan saya melihat Tuhan Yesus belum tinggalkan bilik mas suci sampai semua kasus sudah ditentukan untuk keselamatan atau kebinasan. Lalu setelah itu murka Tuhan tidak akan datang sampai Tuhan Yesus selesai pekerjaannya di bilik mas suci dan menanggalkan jubah imamnya dan mengenakan jubah pembalasan dendamnya. Tuhan Yesus akan tinggalkan posisinya antara Bapa dan manusia, tidak ada perantara lagi, dan Bapa tidak akan tetap berdiam diri. Dia akan curahkan dia punya murka, 7 last plagues, kepada mereka yang menolak akan dia punya kebenaran. Okay. Lalu misal bilang, saya melihat angering of nations, wars and rumors of wars. Biru. Lalu wrath of God, murka Tuhan. Lalu time to judge dead. Kita tahu the time to judge dead adalah kita tahu 1000 tahun umat Tuhan menghakimi orang mati atau membuka catatan kenapa mereka nggak di surga dan melihat bahwa penghakiman Tuhan itu adil terhadap kenapa orang-orang tidak selamat. Dalam pengertian itu kalau kita baca, itulah dia punya penghakimannya. Dan ini 3 ini, angering of nations atau spirit of war, wrath of God, hari penghakiman orang mati ini, jadi buka bukunya kenapa nggak selamat, terpisah dan berbeda dan berurutan. Berurutan. Kita tahu Daniel 12 ayat 1, wrath of God. Demikian juga Michael belum berdiri, artinya masih angering of nations atau belum the end. Belum Daniel 12, masih Daniel 11. Michael belum berdiri, Tuhan Yesus. Dan time of trouble itu belum terjadi. Artinya sekarang nations angry, Daniel 11.
Sekarang Daniel 11. Artinya sekarang the anger of the nations. Daniel 11. Lalu habis itu 7 last plagues, wrath of God. Baru 1000 tahun buka buku orang-orang yang hilang. Okay? Jadi itu urutannya. Jadi kita sekarang di Daniel 11, tapi tambah lama tambah dekat. Coba lihat ya. Daniel 11 ini kita tahu 1140B, 41, 42, 43, 44 kabarkan, 45, 12. Kita sudah lihat cuma 45 aja yang belum. Walaupun dia menguasai seluruh dunia punya keuangan, sedang menuju ke situ. Sedikit lagi. Tunggu tanggal main. Lihat semua mahal, semua harga mahal. Siapa yang tentukan itu? They have control over the precious things of Egypt. Dia akan have power over treasures of Egypt, gold and silver. Itu dia. Sudah terjadi. Apalagi yang mau ditunggu? Kita harus keluar. Nggak bisa kita lama-lama lagi. Kita tidak menghargai kebaikan Tuhan. Kita semua akan dibinasakan kalau kita tidak menurut Tuhan. Oke, mari kita lihat urutannya sekarang. Urutannya Daniel 11, peperangan. Ini as a war, sorry. Ada peperangan. Lalu nations are angry. Ini adalah peristiwa sehubungan dengan tutup pintu. Lalu Daniel 12, close of probation. Time of trouble, murka Tuhan, 7 last plagues. Setelah itu, setelah Tuhan datang, orang mati punya buku dibuka dan untuk dilihat bahwa mereka patut nggak masuk surga. Dan Tuhan punya penghakiman sangat adil. Berdasarkan semua dari kehidupan kita dicatat dan dosa-dosa nggak diampuni. Itu sebabnya tetap tertulis dalam buku catatan. Ini urutannya. Jadi sekarang Daniel 12, kita di Daniel 11. Dan 11-nya di mana? Itu September 24. Di mana ayat berapanya September 24? Kita lanjut. Okay. Jadi kita sudah bisa lihat bahwa komplit jatuhnya Babylon, semua bangsa minum. Yang kita sudah lihat sudah semua bangsa kan. Kenapa saya bilang semua bangsa? United Nations. Semua bangsa itu namanya apa? United Nations, betul? United Nations. Walaupun nanti kita akan lihat lebih detail lagi ya. UN, PBB kan? Melalui raja-raja dunia. Dan raja-raja dunia ini kan yang mendikte peraturan-peraturan keagamaan masing-masing negara kan. Jadi sekarang gereja di bawah kuasa sipil yang akan digunakan untuk menyerang kebenaran Tuhan. Work apostasy kita sudah lihat tadi. Threefold union. Strong delusion kemarin. Persatuan ini September 24, 2015. Reach, kita sudah bisa bilang reach. Walaupun akan dijelaskan lebih detail lagi. Jadi kita sudah lihat semua ini sebenarnya. Tapi saya mau simpan yang lain akan ada lebih detail lagi. Oke, jadi kita lihat lagi. September 24:15 sama dengan Matius 24:15. Waktu kamu melihat abomination, waktu kamu lihat September 24 2015 sesuai dengan Matius 24 ayat 15, waktu kamu lihat itu desolation. Dan desolation itu sama dengan tribulation, saya ganti warnanya. Desolation ini sama dengan 24-21 sudah mau terjadi, sama dengan Daniel 21. Sudah mau terjadi. Sedikit lagi. Ini, bayangkan, hanya ini tandanya, habis itu tutup pintu. Nggak banyak dia punya detail. Oke, kita mau lihat di sini ya. Lihat slide dulu. Oke. Lihat ya, peristiwa-peristiwa yang ada hubungannya dengan tutup pintu. Oke, Matius 24, Daniel 11. Yerusalem dibinasakan kan, 21. Time of trouble, 12:1. 11:45, come to his end. Lalu glad tidings, kita mundur. Dari 12:1 kita mundur ke 45, kita mundur ke 44, kita mundur ke 43, kita mundur ke 42,
lalu keluar dari Judea, kan? Dia masuk ke Glorious Land, kan? Kita harus keluar dari Judea sama dengan karena dia sudah masuk ke Glorious Land, itu sama. Lalu Abomination Desolation dan 1140B, kan? Lihat 1140B, kan di 1140 kan, 40A kan 1798. Jadi ini tandanya. Kalau kita lihat tandanya ya, dia keluar dari Judea itu karena dia sudah masuk Glorious Land. Kita keluar dari Judea ya karena dia sudah kepung Yerusalem. Kita keluar dari Judea, kita keluar dari country, kita keluar dari kota ke country, kita keluar dari Babylon karena dia sudah masuk Glorious Land, karena dia sudah mengepung Yerusalem. Jadi sisanya 1140B, Abomination Desolation. Okay? Dan kita akan buktikan kebenaran itu sedikit lagi. Okay? Lalu kita lihat sebelumnya apa? Yang 1140A, 1140A, Time of the End 1798. Okay? Jadi ini dia punya urutan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tutup pintu. Okay? Jadi bacanya dari bawah ke atas. Okay. Mari lihat lagi apa berikutnya. Oke. Kita lihat ada Spirit of War, kan? Wrath of God. Lalu Judge Dead, kan? Ini 3 urutan yang berurutan dan terpisah semua. Spirit of War, Rumors of Wars. Nations Angry. Sekarang sedang terjadi. Wrath of God, 7 laknat, 7 kutuk. Time of Trouble. Daniel 12:1. Yang kita tahu di sini Daniel 11-nya, Daniel 12. Lalu 1000 tahun the Judgment of the Dead, kan? Ini dia punya urutan. Kita hanya menggunakan urutannya sesuai dengan apa yang kita baca. Oke. Oleh sebab itu mari kita sekarang lihat ya. Kita lihat di sini waktu dia datang ke Amerika Serikat. Kita lihat ada 3 tempat sini. Waktu dia datang ke Amerika Serikat, mari kita lihat. After historic whirlwind visit, Pope Francis leave Iraq for Rome. Okay? Jadi setelah dia datang, dia punya visitnya namanya apa? Whirlwind. Di sebelah kanan atas. Whirlwind Tour. Di kanan bawah. Whirlwind Papal Journey Concludes. Jadi kedatangan dia namanya apa? Whirlwind. Kayak angin puyuh gitu. Jadi waktu dia datang itu dia punya kedatangan namanya whirlwind. Angin puyuh, angin putar gitu kan. Okay. Dia ke Philadelphia. Whirlwind. Dia datang ke Amerika. Kita tahu ke Washington DC, ke New York, lalu Philadelphia kan. Dan kita tahu di Philadelphia ada Liberty Bell. Itu pelajaran lain nanti. Whirlwind. Okay. Jadi nama kunjungannya namanya Whirlwind. Pope takes Whirlwind Tour, New York City. Okay. New York City. Dia punya kedatangan Amerika namanya apa? Whirlwind Tour. Whirlwind Tour. Lalu dia bicara tentang apa? Climate change. Harus toleransi terhadap orang-orang yang, jadi dibilang kita harus toleransi, kita ulang lagi, kita harus toleransi kepada abortion, toleransilah gay, marriage dan immigration, kita harus toleransi katanya. Waktu dia datang Whirlwind Tour. Ini dia, Whirlwind. Semuanya Whirlwind ini. Jadi sekali lagi, kedatangan dia ke Amerika namanya Whirlwind Tour. Sorry, kenapa dia nggak maju? Oke. Whirlwind Tour. Nah, mari kita lihat. Di mana kita lihat Whirlwind Tour. Oke. Matius 24.
Daniel 11. Paralel kan? Yerusalem dibinasakan ayat 21. Bumi dibinasakan 12:1. Sebelumnya dia berakhir. Sebelumnya mengabarkan Injil, bukan sebelumnya, pada waktu semua itu kabarkan Injil, tapi ayat sebelumnya. Ayat 43 sebelumnya dia ada kuasa atas semua harta dunia. Dia akan merentangkan tangannya 42, kita tahu itu di United Nations. Keluar dari Judea ya, karena dia masuk ke Glorious Land. Abomination Desolation 1140B apa? Whirlwind September 2015. Dibilang lagi. Whirlwind Tour. Time of the End 1798. Jadi apakah Alkitab sampai kata-katanya pun jelas banget sehingga umat Tuhan nggak perlu ada keraguan bahwa memang sudah waktunya untuk keluar. Sudah waktunya keluar. Kalau kita nggak keluar, kita akan dibinasakan. Nggak, Tuhan nggak bilang, oh kamu udah lama di gereja. No, nggak akan. Kalau saya nggak mau menurut Tuhan, saya akan dibinasakan karena tandanya sudah sangat jelas. Dan kalau saya nggak belajar, itu salah saya sendiri untuk nggak belajar. Kalau firman Tuhan itu diberikan untuk saya nggak hilang, lalu saya harap selamat dengan nggak mau belajar. Jadi penting sekali saudara-saudara untuk belajar. Nah, mari kita lihat di sini. Di Daniel 11:40b. Di bagian pertama 17:8. Lalu waktu dia datang, Raja Utara, kepausan datang seperti whirlwind. 2015. Whirlwind. Dia datang seperti whirlwind. Oke? Jadi, mari kita lihat. Apakah pekerjaan apostasi waktu datang ke Kongres sudah terjadi? Strong Delusion kemarin. Persatuan dengan sipil. Dengan White House. Dengan Congress. Dan dengan PBB. Semuanya dia sudah kunjungi. Dan semuanya sudah terjadi. Apakah sudah waktunya umat Tuhan keluar? Kita akan lanjut pelajaran ini. Walaupun sisa 2 topik lagi, tapi pelajarannya masih panjang ya. Kita akan lihat seluruh bangsa akan minum anggur percabulan dan dosanya penuh. Walaupun sudah dibaca tadi, tapi kita sudah bisa lihat juga. Kita sudah lihat, tapi kita akan lihat lagi lebih detail di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Ini semua sudah digenapi. Kalau saya belum lihat bahwa waktunya untuk keluar, saya sudah ketinggalan. Semua pekerjaan persiapan yang saya harus lakukan, saya nggak lakukan. Pekerjaan persiapan, mempersiapkan karakter di luar Babylon, di luar kota, saya nggak lakukan. Ketinggalan saya. Sementara kereta api sudah lewat, saya masih tunggu kereta apinya. Saudara-saudara, waktunya sudah dekat. Nggak ada waktu lagi untuk dibuang-buang. Sementara banyak orang sekarang pengennya cuma jalan-jalan keliling dunia, jalan-jalan saja, sudah dapat kebebasan, sudah disuntik, bisa kemana-mana. Sementara nggak ada yang peduli untuk kedatangan Tuhan Yesus. Tapi umat Tuhan yang mencintai Tuhan Yesus memperhatikan tandanya karena sangat mencintai kedatangannya. Dan akan siap untuk menjemput juru selamatnya karena selama ini sangat mencintainya, mempelajarinya, mengenalnya, mengetahui tanda-tandanya, mengikuti instruksinya, dan dijemput dan diangkat di awan-awan dengan firman yang sama yang selama ini mereka pelajari dalam kehidupan mereka. Kita akan lanjut pelajaran ini besok atau kapan saja kita sambungnya. Untuk hari ini sampai di sinilah pelajaran kita. Sampai kita jumpa di bagian ketiga daripada pelajaran ini. Kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dan bertakhta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dengan pekabaran Tuhan yang Tuhan sudah kirimkan dari sorga kepada kami yang diam di bumi ini untuk melihat betapa dekatnya hari yang besar itu. Tuhan, ketika dunia mengabaikan dan melalaikan hal-hal ini, kami bersyukur karena Tuhan tuntun kami dengan suara-Mu. Kami sebagai domba-domba-Mu untuk dituntun ke
kebaran ini untuk mau mempersiapkan diri kami masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan mau bentuk dari firman-Mu bagi kami masing-masing ya Tuhan, agar kami bisa hidup bersama-sama dengan Bapa dan Anak dan semua orang-orang kudus dalam kerajaan-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk pekabaran di siang hari dan malam di Amerika untuk kami hari ini ya Bapak. Terima kasih Bapak sudah utus hamba-Mu untuk berbicara dengan jelas dan tegas untuk kami yang ada di akhir zaman ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Alex. Oke.